Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada tahun 5 Hijriah, sekembalinya dari perang Bani Mustalik, untuk beberapa hari Rasulullah SAW tinggal di Muraisi, nama sebuah sumber mata air milik Banu Mustalik. Namun, ketika berada di sana, orang-orang munafik telah menyebabkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, sehingga hampir saja terjadi perang saudara di antara umat Islam sendiri. Namun, kecekatan Rasulullah SAW dalam memahami keadaan dan wibawa beliau SAW telah menyelamatkan kaum muslimin dari dampak kekacauan yang sangat berbahaya. Insiden itu bermula dari seorang pelayan Sayyidina Umar radhiyallahu an bernama Jahjah. Dia pergi ke sumber air Muraisi untuk mengambil air. Kebetulan saat itu juga ada orang lain bernama Sinan, pendukung Ansar yang datang untuk tujuan sama. Keduanya orang yang sederhana dan awam, mereka berselisih di tempat itu. Jahjah memukul Sinan. Sinan pun berteriak meminta tolong. "Wahai Ansar, tolong saya telah dianiaya," teriaknya. Jahjah pun mulai memanggil kaumnya, "Wahai Muhajirin, datanglah kemari." Teriakan itu terdengar oleh kedua belah pihak, lalu kedua pihak berdatangan dengan membawa pedang. Seketika itu juga berkumpullah banyak orang di sana, sehingga hampir saja terjadi perkelahian antara pemuda dari pihak Ansar dan pihak Muhajirin. Untungnya, datang beberapa orang yang bijak dan mukhlis dari antara Ansar dan Muhajirin ke tempat kejadian. Mereka langsung melerai kedua pihak yang berselisih dan mendamaikannya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kabar itu, beliau menampakkan kemarahan dan bersabda, "Ini adalah sikap jahiliyah." Kemudian selesailah kasus itu. Namun ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik yang ikut serta pada perang Banu Mustalik, mengetahui kabar itu, muncul keinginan dan rencana jahatnya untuk menghasut kawan-kawannya supaya menentang Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ini semua adalah kesalahan kalian karena kalian telah memberikan perlindungan sehingga mereka semakin lancang. Kalian seharusnya menarik dukungan dan bantuan kalian kepada mereka. Maka dengan sendirinya umat Islam akan bercerai-berai meninggalkan Madinah." Dan dengan lancangnya dia mengatakan, "La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal azu minhal adzal." Jika kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang terhormat akan mengusir keluar mereka yang hina. Ucapannya yang lancang itu maksudnya dia tujukan kepada Rasulullah SAW. Dia merasa dirinya orang yang terhormat akan mengusir Rasulullah SAW yang dia anggap hina dari Madinah. Ucapannya itu tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun. "La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal." Jika kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang terhormat akan mengusir keluar mereka yang hina. Ketika dia mengucapkan itu, tidak ada yang mengetahuinya selain orang-orang munafik yang sejalan dengan pemikirannya. Namun kuasa Allah, pada saat dia mengatakan itu, ada seorang anak muda muslim bernama Zaid bin Arqam ada duduk di tempat itu. Zaid putra Arqam ini tidak sengaja mendengar ucapan lancang dari Abdullah bin Ubay. Setelah mendengar hinaannya mengenai Rasulullah SAW, anak itu kesal lalu mengabarkannya kepada Rasulullah SAW melalui pamannya. Anak itu sedemikian rupa memiliki ketulusan, setia, tanggap, dan memahami mana perkara yang benar dan salah. Anak itu mengabarkannya kepada pamannya. Pada saat itu, Hadrat Umar radhiyallahu an tengah berada di dekat Rasulullah SAW. Setelah mendengar kabar itu, Hadrat Umar begitu marahnya, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik penyebar kekacauan itu." Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja. Apakah kamu menyukai jika tersebar kabar kemana-mana bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh kawan-kawannya?" Rasulullah SAW kemudian memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya dan bertanya, "Apakah benar perihal kabar yang aku dengar ini?" Mereka bersumpah mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Beberapa Ansar menyampaikan pendapatnya, mungkin saja Zaid telah keliru. Pada saat itu, Rasulullah SAW menerima penjelasan yang disampaikan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya dan menolak laporan Zaid, karena itu Zaid sangat sedih. Namun di kemudian, wahyu Al-Quran telah membenarkan perkataan Zaid dan mendustakan keterangan orang-orang munafik, sebagaimana tercantum dalam surah Munafikun itu. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk memberitahukan kepada kaum muslimin untuk berangkat pulang ke Madinah. Saat itu siang hari, padahal biasanya Rasulullah tidak memerintahkan umat untuk menempuh perjalanan pada siang hari karena cuaca siang di Arab panas yang sangat terik. Akan sangat sulit untuk melakukan perjalanan dalam keadaan demikian. Namun melihat keadaan pada saat itu, Rasulullah SAW menganggap sesuai untuk melakukan perjalanan di siang hari. Atas perintah Rasul, laskar Islam segera bersiap untuk pulang ke Madinah. Pada kesempatan itu, Hadrat Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, seorang tokoh terkenal kabilah Aus, datang ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata,
Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya Tuhan tidak melakukan perjalanan pada waktu seperti ini. Apa gerangan yang terjadi sehingga menempuh perjalanan di siang hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usaid, tidakkah kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia mengatakan, kita pergi ke Madinah, sesampainya di sana, orang yang terhormat akan mengusir orang yang terhina. Hadrat Usaid spontan berkata, memang wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Tuhan berkenan, Tuhan dapat mengusir Abdullah dari Madinah, karena demi Allah yang terhormat adalah Tuhan, bukan dia. Dialah yang hina. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu lalu berkata, wahai Rasul, sebagaimana Tuhan ketahui bahwa sebelum Tuhan datang dan tinggal di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang sangat dihormati dalam kaumnya. Kaumnya mengusulkan untuk menjadikannya sebagai raja, namun setelah kedatangan Tuhan di Madinah, upayanya menjadi sirna. Karena itulah dalam dirinya timbul kedengkian kepada Tuhan. Tidak perlu menghiraukan omong kosongnya, mohon Tuhan maafkanlah dia. Tidak lama kemudian, putra Abdullah bin Ubay datang menghadap, namanya Hubab. Setelah beriman, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, sehingga dikenal sebagai Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekalipun ayahnya seorang pemimpin orang-orang munafik, namun Abdullah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat mukhlis. Ia datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelisah, lalu mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar kabar bahwa Tuhan ingin membunuh ayah saya disebabkan kelancangan dan kekisruhan yang dia timbulkan. Jika memang benar itu keputusan Tuhan, mohon perintahkan saya, lalu akan saya penggal kepala ayah saya dan saya persembahkan di kaki Tuhan. Namun mohon Tuhan jangan perintahkan orang lain untuk mengeksekusi ayah saya, karena saya khawatir jangan sampai ada aliran darah jahiliyah yang mengalir pada saraf saya, sehingga saya dapat saja menimpakan kerugian kepada pembunuh ayah saya nantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenteramkan Abdullah. Beliau bersabda, kami sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan itu, bahkan kami ingin bersikap lembut dan baik kepada ayahmu. Namun Abdullah radhiyallahu an sedemikian rupa marah dan menggebu-gebu menentang ayahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berangkat, Abdullah menghalangi jalan ayahnya, lalu turun dari untanya. Ia berkata kepada ayahnya, sebelum kamu mengikrarkan diri bahwa kamu adalah manusia yang paling hina dan Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Abdullah radhiyallahu an memaksa ayahnya mengucapkannya, sehingga akhirnya Abdullah bin Ubay terpaksa mengucapkan kalimat itu. Setelah itu Abdullah membiarkan dia pergi. Dan Hadrat Abdullah radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang hina dan Tuanlah yang terhormat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, biarkan dia pergi, demi umurku kami pasti akan berlaku baik kepadanya selama ia hidup. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.